Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah TV One di rumah Anda, dimanapun Anda berada, saya yakin Anda melihat kami di sini. Kita pada hari ini ngebahas tentang istri yang matre. Matre. Siapa sih yang disebut istri yang matre atau cewek matre lah yang paling populer? Mana sih yang disebut dengan cewek matre? Tentu saja saya yakin dari namanya saja kita sudah tahu bahwa seorang perempuan kalau melihat apa-apa hanya dinilai dari nominal harga uang berapa. Misalnya seorang perempuan yang belum punya suami begitu lihat orang cowok, dilihat merek mobil, bukan hanya mobilnya, mereknya apa. Kalau dia bawa motor, motornya apa, bajunya bagaimana, itu cewek matre. Nah, kalau cewek yang biasa-biasa, yang penting misalnya dia naksir orang, nyari calon suami yang ngerti agama, pengamalan agamanya baik. Soal rezeki, Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau laki-laki tadi orang yang tidak punya uang, aku jadikan mereka punya uang dengan rezeki yang Allah berikan gara-gara punya istri. Nah, itu jaminan Allah. Tapi kalau cewek matre dari awal yang dia lihat hanya uangnya saja. Laki-laki itu misalnya ada dua orang laki-laki yang naksir seorang perempuan. Yang satu naik motor, yang satu naik mobil. Kira-kira sebagai cewek mau ngambil yang naik mobil, yang naik motor? Naik mobil mah. Tuh kan cewek matre. Maaf. Sekarang begitu yang satu bawa motor biasa, motor yang biasa, satu motor sport, yang gagah segede-gede gini nih, sadalnya aja juga. Ya Allah, gede kan? Ya kan gede-gede kan? Nah, itu tuh, ya, kira-kira Ipah mau ngambil cowok yang motornya kecil, yang kayak motornya Umar Bakri, atau yang motor gede sport, mana? Motor gede sport mah. Tuh. Iya kan? Iya. Maaf. Sebetulnya kalau saya sebagai perempuan, yang namanya cewek matre itu sangat layak, sangat wajar, asal jangan berlebihan. Bukannya kita menghina orang, kan hidup butuh makan. Iya, betul. Makan pakai duit nggak? Pakai tangan mah. Sekarang segala macam bayar, kecuali kalau buang gas doang kagak bayar. Oh iya benar. Pipis bayar nggak? Bayar mah 2.000. Numpang mandi bayar nggak? Bayar 2.000. Parkir bayar. Apa 2.000. yang nggak bayar? Iya benar. Jadi maaf kalau saya bilang yang dibilang cewek matre itu kalau yang dia nilai semua hanya dari uang, dari kekayaan, dari merek mobil, ini cewek matre. Tapi kalau yang biasa-biasa saja, misalnya punten dalam tanda kutip, jangan marah, ini saya ambil contoh aja. Misalnya ada tukang ojek, dia hidupnya biasa-biasa, kemudian dia soleh, dia baik, dia orang takwa. Terus ada orang yang tidak takwa amat tapi duitnya banyak. Ipah memilih yang mana? Jujur. Ipah pilih tukang ojek yang lah. Tukang ojek hidupnya miskin, kemudian takwa, dia soleh tapi hidupnya miskin, hanya ngojek doang, nggak punya penghasilan. Yang satu kaya tapi ibadahnya kurang. Ipah memilih yang mana? Ipah pilih tukang yang ojek, Peh. Ini mah uangnya banyak, yang takwanya kurang. Tapi nanti kalau udah nikah kita belajar lebih takwa gitu mah. Cewek matre, tuh cewek matre. Itu yang cewek matre. Harusnya pilih tukang ojek karena motor sport tuh dia ngojeknya. itu cewek matre contohnya. Karena nih, Bedu, Agus semuanya. Cewek matre itu tandanya yang pertama. Harta ya, Pak? Uang yang dilihat. Lihat orang lain siapa dia berteman, kalau dia kaya baru dia mau berteman. Kalau dianggap dia miskin, dia tidak mau berteman, apalagi bersahabat. Kalau pergi kemana-mana, nyari orang yang ada duitnya. Kalau yang ada duitnya dia nggak mau. Satu. Dua. Tandanya cewek yang matre mana? Dia kalau ngeliat tas, ngeliat baju, ngeliat mobil, lihat mereknya. Misalnya ada orang lewat, tasnya murah, 50.000. Makanya orang-orang yang cewek matre itu kalau baju, kalau tas itu mereknya pasti taruh di depan. Terbalik itu tasnya diputar sama dia biar orang tahu merek tas dia. Iya, nah, karena yang dia beli merek. Merek. 3.
Biasanya yang namanya cewek matre, tandanya cewek matre, itu dia punya tanggung jawab buat keluarga besar. Misalnya dia sama cowoknya mau dibeliin baju. Emak saya juga lebaran belum punya baju. Cari kesempatan. Tapi kalau jadi istri mah nggak apa-apa ya, Ma ya? Kalau jadi istri mah apa-apa, itu kalau masih pacaran. Masih pacaran. Apalagi, punten. Biasanya cewek matre, kalau dia minta sama cowoknya itu yang banyak, giliran kita, dia ngeluarin duit, irit. Irit banget. Misalnya, kata cowoknya gini, kita makan di sana. Kata cowoknya, habis uang cash saya. Pakai duit kamu deh dulu. Oh, saya juga nggak bawa duit. Irit nggak? Irit, Pak. Irit. Iya. Kemudian, apalagi tandanya cewek matre. Dia tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Misalnya, punten. Nih, punya temen. Tasnya merek Anu, harga 100 juta. Dia ngomong sama pacarnya, tuh si Anu aja kebeli tas 100 juta. Dia pengen di atasnya, tidak mau di bawahnya. Itu tandanya cewek matre. Tidak mau dikalahin orang, maunya dia mengalahkan orang. Ini tandanya. Coba kalau kalian para laki-laki ketemu dengan cewek seperti ini, saran saya jangan menikah dengan mereka, nyusahin. Tapi kalau misalnya ketemunya biasa-biasa, diajak pacaran, jalan ke pasar, ngeliatin baju, kata cowoknya mau, enggak ah, ayo beli kalau mau, iya deh. Nah, kalau itu bukan cewek matre, normal. Karena cowok juga nggak mau punya pacar bajunya itu mulu. Iya apa iya? Iya, Ma. Jalan lagi, ada tukang jam tangan, dia ngeliatin, ngelurak, ngelirik, udah sampai kemari, ngelirik lagi ke sana. Kata cowoknya mau jam tangan, enggak, cukup dah. Nah, tapi lain kali cowok itu ngerti bahwa dia butuh jam tangan, beliin dong, nggak usah yang mahal-mahal, Gunen misalnya saya. Itu bisa saja. Tapi ini bukan cewek matre. Karena ini biasa-biasa saja, maaf, segala macam hidup ini membutuhkan dana. Saya tidak setuju kalau misalnya Anda para suami pengen punya istri cantik, pacar cantik tapi koret. Maaf, salon mahal. Cuman kalau saya emang nggak kayak Ipah, motong kuku lah pakai ke salon. Alhamdulillah sampai 70 tahun saya belum pernah pergi ke salon. Ya alhamdulillah aja. Udah dengan apa yang ada, gunting kuku kan kalau kita beli ke Mekah tuh selosin kan, potongin aja. Motong sendiri. Kan kata Ipah tadi 27 juta cuma buat motong kuku doang. Mahal amat, motong sendiri aja. Kuku kaki, kuku tangan bersihin, kita mandi, kita sholat, bersihin badan. Kayak sekarang, kan musim corona terus bersihkan badan. Kita mah dari dulu bersihkan badan, tapi sekarang semakin sering semakin baik. Kita dari mana-mana, kita cuci tangan. Bahkan langsung kita mandi. Kalau saya emang hobi mandi, apalagi sekarang lagi libur, sehari bisa 7 kali mandi. Beneran, Gus. Ke kebun sedikit, geras sedikit, mandi deui, ya Allah. Tapi beneran, semua ada hikmahnya. Gara-gara corona kebun mamah keurus. Tapi sekarang cuman gua kejemur mulu tiap hari. Iya. Jadi kita yang maaf sekali lagi, yang disebut dengan cewek matre, kalau dia berlebihan menilai orang hanya dengan harta, hanya dengan merek, itu cewek matre. Tapi kalau hanya biasa-biasa, dia membutuhkan uang, maaf, saat ini segala sesuatu membutuhkan uang. Itu bukan cewek matre. Kalau yang seperti standar biasa, tidak beli merek, yang penting ada fungsinya sama, itu bukan cewek matre, normal. Karena sesuatu hidup membutuhkan dana. Oke, artinya kalau memang normal-normal saja tanpa memandang gengsi tapi sesuai dengan kebutuhan, itu normal, wajar normal. Tapi kalau sudah pada gengsi, pada taraf tidak mau kalah sama yang lain, itu jatuhnya matre. Itu. Nggak mau kalah sama orang. Orang beli tas 100 juta dia nggak mau, harus lebih, itu harus lebih. Itu ketahuan dari situ. Lihat merek, nggak mau terkalahkan. Kemudian kalau dia ngeluarin duit itu dia irit gitu, selalu begitu. Selalu begitu. Itu tandanya cewek matre.